Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Bapa yang kami agungkan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu setia dalam kehidupan kami, dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kembali kami datang mengucap syukur atas kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam, dan di pagi hari yang indah ini, Engkau memberikan kesehatan bagi kami. Engkau masih memberikan waktu bagi kami untuk menyembah dan memuji Tuhan dalam satu persekutuan yang indah, dalam ibadah bersama Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Masih ada waktu yang Tuhan izinkan, di mana kami dapat berkumpul bersama-sama, mengagungkan, memuliakan dan memuji Tuhan, juga bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Saat ini ya Tuhan, kami tetap bersyukur dalam masa-masa ini, di mana kami harus menjalani atau melakukan ibadah kami dalam ibadah online. Tapi kami percaya ya Tuhan, dan itu tidak menghalangi sukacita yang Tuhan berikan dalam hati kami, di mana kami dapat bertemu dengan Tuhan, di mana kami dapat menyembah Tuhan. Kami berdoa Tuhan dan menyerahkan seluruh jalannya ibadah ke dalam tangan kasih Tuhan. Semua sarana yang kami pergunakan, baik itu internet, baik itu televisi, baik itu media-media lain yang menjadi sarana untuk kami beribadah. Biarlah semuanya itu dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah ketika kami beribadah ya Tuhan, sungguh kami dapat beribadah dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Allah yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Salam, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita masih boleh beribadah walaupun kita di rumah masing-masing dengan media online. Dan semua itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam beribadah. Pada minggu pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Martinus Lior dengan tema Allah Trinitas dalam Penciptaan yang terambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 26 sampai 27. Marilah kita diam sejenak meneduhkan hati dan pikiran kita, roh dan jiwa kita kepada Allah. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Marilah kita berdiri menyambut Minggu Trinitas dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 133 bait 1 dan 2. Yang tercipta, hai alam semesta, agungkan
Saudara-saudara jemaat, Minggu Trinitas ini kita mengaku bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara jemaat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 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 Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 2 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita sambut firman Tuhan tersebut dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 133 bait 3 dan 4, semua yang tercipta. Sekarang menderita seisi dunia, dan dosa manusia mengakibatkannya. Tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah, terhapus dosa kita di salib Golgota. Ya Yesus Tuhan kami, Kau bangkit mulia, kami Kau bangkitkan baptisan tandanya, agar kami menerima hidup baru tak terkira, dan kami jadi saksi di alam semesta. Marilah kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang mengakui keterbatasan dan kemampuan kami dalam memahami-Mu. Bahkan kadang bertikai menganggap pemahaman kami yang paling benar. Ampunilah kami. Untuk kesombongan diri kami, Berikanlah hikmat-Mu. untuk merayakan Minggu Trinitas dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk pergumulan pribadi kami. Marilah kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu
terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutup diri. Kesaksian sebagai gereja kabur. Kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dalam Yesus Kristus Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin. Kita menyanyi dari PKJ 46, bait 1 dan 2, dari Kungkungan Duka Kelam. Baiklah saudara-saudara jemaat, marilah kita dengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh ucapan syukur sambil berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesali, mengaku dosa, dan hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Karena itu dengarkanlah firman Allah dalam Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.
Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru yang terdapat dalam Roma 5 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang jadi benar. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Ajaib benar anugerah membarui hidupku, bumi lambu tak bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega, syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Di jurang yang penuh jeram, terancam jiwaku, anugerahku pegang erat dan aman pulangku. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita sambil berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai dengan 3, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, tubuh, roh, jiwa kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Keesan 120 bait 1 dan bait yang kedua, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan.
sabdalah Tuhan kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami, kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kita berdoa memohon bimbingan kekuatan Roh Kudus untuk mendengar firman Allah. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengar Tuhan, serta urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai engkau. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dan Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang berbahagia ialah yang mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKO Bintaro Jaya, dan setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara-saudara, kita memasuki Minggu Trinitas yang bicara tentang kesatuan ketritunggalan Allah dalam karya penciptaan dan karya penyelamatan. Teks yang kita gunakan ialah Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan pasal 1 ayat 26 sampai 27. Saudara-saudara, saya sangat percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Alkitab adalah kebenaran mutlak yang tidak hanya menjadi pengetahuan manusia, tapi dia menjadi kuasa yang menghidupkan, kebenaran yang membebaskan, dan kasih yang memulihkan. Nah, mari kita perhatikan apa yang hendak disampaikan buat orang-orang percaya. Allah Tritunggal adalah subjek dari penciptaan. Ada begitu banyak teori manusia di berbagai tempat. Setiap zaman selalu muncul teori-teori yang baru. Setiap waktu selalu muncul teori-teori ilmu pengetahuan tentang dunia dengan segala isinya. Tapi Alkitab memberi ketegasan yang sempurna bahwa Allah itu Tritunggal yang sempurna, menciptakan segala sesuatu juga dengan sempurna. Mari kita perhatikan. Yang pertama, dia berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya, sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada.
Dan tidak ada satupun pengetahuan manusia yang bisa mengukur waktunya Allah. Kita mengenal ada 3 istilah tentang waktu, yaitu kronos, bicara tentang waktu yang terukur, kairos, bicara tentang momentum, dan plero, bicara tentang penggenapan. 3 istilah ini, saudara-saudara, tidak bisa terukur kepada Allah. Itu hanya bisa diukur kepada manusia ketika setiap peristiwa manusia itu digenapi. Dan karena itu kita tidak punya waktu, tidak punya pengetahuan yang cukup, tidak punya ilmu pengetahuan yang baik untuk bisa merumuskan secara tegas kapan Allah ada, dimulainya di mana, kapan dia mulai bekerja. Kita tidak punya kemampuan. Itu yang disebut ketidaksanggupan manusia untuk mengerti otoritas Allah, untuk mengerti hakikat Allah. Yang bisa kita mengerti ialah kita menikmati sifat-sifatnya, karakternya, dan karya-karya bagi manusia. Jadi segala sesuatu dimulai oleh Allah, dari Allah, dan juga saya percaya diakhiri juga dengan Allah. Siapakah Allah yang kita kenal? Allah Tritunggal, yang dalam pengakuan iman kita disebut Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bagaimana kita mengerti dia bekerja bersama-sama? Saudara perhatikan ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong, tidak ada isinya, tidak berbentuk, tidak indah, tidak ada apa-apanya. Tetapi saudara perhatikan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah bicara tentang ruhnya Allah, nafasnya Allah. Penulis bagian lain di Alkitab dia menyebutnya sebagai nafas atau angin yang bergerak untuk menguasai dan memiliki bumi. Dan saudara perhatikan apa yang terjadi. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah berfirman. Pertanyaannya, firman apa itu? Yohanes 1 ayat 1 menerangkan, pada mulanya firman itu adalah Allah. Siapakah firman? Kristus yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi saudara perhatikan pasal 1 ayat 1 sampai 3 dimulai dengan otoritas sempurna dari Tritunggal. Allah, Roh Allah, dan firman itu Yesus Kristus. Sejak semula, bahkan Yesus pernah dilempari batu oleh orang-orang Yahudi ketika dia mengajar di Bait Allah. Dia katakan, aku sudah ada sebelum Abraham. Dan itu membuat orang-orang Yahudi sangat marah, karena mereka punya teori sendiri dan mereka punya perspektif sendiri tentang siapa Allah dan siapa Abraham, bapa orang beriman itu. Nah saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat ciptaan ini sempurna. Karena itu abaikanlah semua teori manusia yang menganalisis ciptaan ini. Allah itu Allah yang sempurna, dan karena itu penciptanya juga sempurna. Apa yang dikerjakan orang baik, saya percaya karyanya juga baik. Apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh orang jahat, pasti pekerjaannya jahat. Karena apa? Karena orang baik
selalu memikirkan hal-hal yang baik. Orang baik selalu menciptakan hal-hal yang baik. Dan karya penciptaan itu menggambarkan siapakah yang menciptakan. Jadi gambaran penciptaan yang dilakukan Allah itu menunjukkan tentang kemuliaan Allah, menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah, menunjukkan tentang otoritas Allah. Kitab Mazmur 90 berkata, alam raya ini menceritakan kemuliaan Allah. Jadi dunia ini dan segala isinya menceritakan kemuliaan Allah. Tetapi Allah ingin supaya kemuliaan itu tidak sekedar diceritakan, tapi juga harus dimultiplikasikan. Dan karena itu, untuk kepentingan multiplikasi kebaikan Allah dan karya Allah yang sempurna, ayat 26 di situ dikatakan, maka berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi saudara-saudara perhatikan, untuk apa Allah menciptakan dunia dan segala isinya? Supaya kemuliaannya dinyatakan, supaya kekuasaannya bisa memberi tempat yang sempurna, supaya manusia bisa menikmati karya yang indah itu. Dan karena itu dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan kata kita. Kita itu siapa? Tritunggal Allah. Berarti Tritunggal tidak hanya menciptakan dunia dan segala isinya, tapi dia juga menciptakan manusia. Bersama-sama Tritunggal menciptakan manusia untuk menunjukkan bahwa pekerjaan Tritunggal bukan pekerjaan pribadinya Allah sendiri, tapi pekerjaan Yesus Kristus dan pekerjaan Roh Kudus. Bicara tentang tidak hanya kebersamaan, tapi bicara tentang kesatuan, bicara tentang hidup yang saling mengisi, hidup yang saling memuliakan, hidup yang saling bekerja bersama-sama. Perhatikan saudara-saudara, apa standarnya Allah menciptakan dunia? Standarnya ialah kesempurnaan. Dan bagaimana cara Allah menciptakan manusia? Kesempurnaan dengan otoritas gambar dan rupa Allah, imago Dei. Gambar dan rupa Allah bicara tentang karakter Allah, sifat-sifat Tritunggal, kebersamaan Tritunggal, kerjasama Tritunggal, bersama-sama ikut tidak hanya menciptakan tetapi memelihara. Bahkan ketika dunia dan isinya rusak, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap bertanggung jawab untuk menebusnya dalam karya penyelamatan oleh Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, apa yang dikerjakannya setelah manusia diciptakan menurut gambaran rupa Allah? Dia beri otoritas. Allah beri otoritas yang sama dari karakter Allah. Dia beri otoritas yang sama dari sifat-sifat Tritunggal itu. Apa otoritasnya? Supaya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap, melata yang merayap di bumi. Saudara perhatikan, Allah beri otoritas untuk menguasai seluruh ciptaan. Dan di sini sama sekali tidak bicara tentang Allah memberi kuasa kepada manusia untuk saling menguasai. Dia tidak memberi kuasa kepada manusia untuk saling mengatasi.
tapi dia beri kuasa kepada manusia untuk menguasai karya di bumi. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa manusia punya keberhargaan yang lebih tinggi dari karya ciptaan yang lain. Manusia sama mulianya dengan penciptanya. Manusia itu mendapat tempat yang sangat utama. Bahkan kitab Mazmur menyebutnya manusia diciptakan hampir sama dengan Allah. Berarti saudara-saudara, kita punya otoritas untuk dunia dan segala isi. Tapi sayang, kata orang Ambon, sayang di balik sayang. Ternyata hari-hari ini kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Manusia tidak lagi berkuasa atas ikan-ikan, tidak lagi berkuasa atas binatang-binatang, tidak lagi berkuasa atas tumbuh-tumbuhan. Justru sebaliknya, dengan sadar dan sengaja, manusia membiarkan diri dikuasai oleh tumbuh-tumbuhan. Lihat saja saudara-saudara, rokok itu dibuat dari apa? Bukankah rokok itu dibuat dari tembakau? Dan tembakau adalah tumbuh-tumbuhan. Orang dikuasai oleh alkohol, minuman keras. Alkohol dibuat dari apa? Dari pohon enau, dari segala jenis pohon lain. Apakah itu? Itulah tumbuh-tumbuhan. Manusia dikuasai oleh obat-obat bius, ganja, dan seterusnya. Bukankah itu tumbuh-tumbuhan? Berarti manusia kehilangan kemuliaan Allah karena tidak berkuasa, tapi justru dikuasai. Karena itu saya ingin ingatkan kita, hai saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Anda lebih mulia dari tumbuh-tumbuhan. Anda lebih mulia dari apapun, karena Anda diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Semua karya yang lain di bumi, tidak satu pun kata yang menggambarkan mereka segambar dan serupa dengan Allah. Hanya manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, yang punya sifat-sifat Allah, yang punya karakter Allah, yang punya rohnya Allah. Makanya kita disebut manusia hidup berdasarkan zoe, bukan bios. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, alam raya hidup berdasarkan bios. Tapi kita hidup berdasarkan zoe, zoe-nya Allah, rohnya Allah, hidupnya Allah. Saudara yang dengar firman Tuhan ini, jangan anggap remeh. Jangan Anda anggap biasa. Kalau Anda masih merokok, bertobatlah karena Anda dikuasai tumbuh-tumbuhan. Kalau Anda masih minuman-minuman keras, bertobatlah karena Anda masih dikuasai oleh tumbuh-tumbuhan. Karena Anda lebih mulia dari apapun. Yang berikutnya saudara-saudara, kita diminta tidak hanya untuk berkuasa. Kata berkuasa di situ artinya memelihara. Kata berkuasa di situ artinya mengatur. Tetapi juga kita menikmatinya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita bisa lihat di dalam ayat 29 dan seterusnya. Bicara tentang segala sesuatu diberikan Allah untuk kita nikmati. Berarti Allah tidak hanya menciptakan manusia, tapi juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Allah bertanggung jawab atas hidup manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tidak hanya segambar dan serupa dengan Allah, tapi Allah merancangkan otoritas baru di bumi melalui manusia untuk memultiplikasikan kemuliaan Allah bagi dunia, untuk menggandakan sifat dan karakter Allah. Dan karena itu dia ciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Ingat, saya ulangi, laki-laki
dan perempuan. Hanya dua jenis kelamin. Tidak ada yang ketiga. Adam and Eve. Adam dan Hawa. Bukan Adam and Steve, tetapi Adam and Eve. Adam dan Hawa. Laki-laki dan perempuan. Bagi saya ini final. Tidak ada jenis kelamin yang lain. Dan tidak boleh diubah. Ketika Anda mengubah rambut Anda jadi dari putih menjadi hitam, itu bagi saya hal yang biasa. Ketika Anda mengubah alis yang tipis menjadi tebal, bagi saya itu biasa saja. Tapi yang ketika Anda mengubah jenis kelamin Anda tidak hanya merusak hidup, tapi Anda merusak kemuliaan Allah yang sudah dinyatakan. Dan itu dosa yang sangat mengerikan dan mematikan. Karena itu gereja tidak boleh mengubah jenis kelamin. Tidak boleh. Karena itu penetapan Allah. Untuk apa? Untuk memultiplikasikan kemuliaan Allah bagi dunia. Dan karena itu ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cucu bertambah banyak dan penuhi bumi, dan seterusnya berkuasa, 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 berkuasa. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa prinsip nilai. Yang pertama, Allah sempurna. Tritunggal Allah sempurna. Dan karena kesempurnaan, dia menciptakan dunia dan isinya juga sempurna. Kesempurnaan itu dia nyatakan tidak hanya melalui ciptaannya, tapi juga melalui manusia, supaya manusia memamerkan dan mendemonstrasikan kemuliaan dan kesempurnaan Allah bagi dunia. Yang kedua, Allah beri kita otoritas, bukan untuk saling menguasai, bukan untuk menguasai istri, bukan untuk menguasai suami, bukan untuk menguasai anak-anak, bukan untuk menguasai orang lain. Tapi Allah memberi kita otoritas untuk menguasai segala ciptaannya. Dan karena itu, sebagai manusia mulia yang diciptakan Allah, jangan membiarkan dirimu dikuasai oleh ciptaan lainnya. Yang ketiga, hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Sama-sama diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Saya sedih melihat dan mendengar hari-hari ini, justru ketika pandemik sedang berlangsung, kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih meningkat di berbagai tempat di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Dan KDRT diciptakan selalu korbannya wanita dan anak-anak. Kalau korbannya wanita dan anak-anak, siapa pembuatnya? Pasti pria. Dan menurut laporan dari Kementerian Perempuan dan Anti Kekerasan, 87% KDRT di Indonesia sumbangan utamanya, kontributor utamanya dari pria. Karena itu bapak-bapak yang mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menyadari bahwa Anda tidak diciptakan untuk merusak wanita dan anak-anak. Anda tidak diciptakan untuk merusak dunia dan segala isinya. Anda diciptakan untuk bersama istri memultiplikasikan kemuliaan Allah bagi dunia. Untuk menunjukkan bahwa sungguh-sungguh kita adalah gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara, tetapi kemudian Alkitab bercerita manusia ingin sama dengan Allah. Itulah dosa kita. Adam jatuh dalam dosa. Dan kitab Roma pasal 5 ayat 12 bercerita
manusia jatuh dan segala isinya juga jatuh karena dosa Adam. Satu orang kita semua terkena. Nah, saudara-saudara, manusia ingin memberontak terhadap Allah, dan Allah tidak mau karyanya hancur. Saudara perhatikan, ini sangat menarik. Ketika Adam jatuh dalam dosa, menurut saya pribadi, Allah punya kesanggupan untuk membuat Adam yang baru. Kenapa? Karena Adam itu diambil dari tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Nah, kalau Adam jatuh ke dalam dosa, Allah bisa saja bikin Adam yang baru. Bahan bakunya masih tersedia. Tetapi Allah tidak melakukannya. Bahkan Allah mencari Adam yang jatuh. Hai Adam, di manakah engkau? Bukankah ini sebuah kemuliaan yang hebat? Allah bertanggung jawab untuk karyanya. Kenapa dia tidak bisa bikin yang second, yang baru? Karena Allah bertanggung jawab untuk karyanya sendiri. Dia ingin untuk menghormati karya yang pertama dan mulia itu. Dia tidak mau membuangnya. Bahkan dia mencarinya dan mengangkatnya kembali. Adam, di manakah engkau? Untuk menunjukkan sedalam-dalamnya kejatuhan kita, sehancur-hancurnya hidup manusia, Allah tetap cari. Kenapa? Karena itulah kemuliaannya, itulah kehebatan Allah, itulah kemegahan Allah, itulah karyanya. Dia bertanggung jawab untuk karyanya, dan dia tidak mau membiarkan karyanya binasa. Karena itu dia cari. Dan saudara tahu bagaimana cara Allah cari? Dia mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk mengembalikan kemuliaan Allah. Saya mau ingatkan kita, Yesus datang ke dunia bukan sekedar pindahkan kita dari neraka ke surga, karena kita belum meninggal dunia. Kita belum ada di surga, kita belum ada di neraka, kita masih ada di bumi. Tetapi karena bumi sudah rusak oleh perbuatan daging manusia, maka Allah ingin menebusnya kembali. Dan jadi karena itu Allah tidak utus Yesus untuk membuat kita pindah dari neraka ke surga, tapi Allah mengutus Yesus untuk kembali kepada kemuliaan yang begitu hebat itu, yang kembali kepada glory of God itu, yang dia kembali kepada kesempurnaan yang dimulai oleh Allah itu. Dan itulah karya penyelamatan, itulah Allah, itulah Kristus, itulah Roh Allah yang bekerja bersama-sama untuk terus memelihara kemuliaan dan karya Allah yang ajaib. Dalam situasi yang sedang kita hadapi, saudara-saudara, situasi pandemi COVID-19, hampir semua orang tidak diam di tempat. Para ilmuwan bekerja, para dokter bekerja, pemerintah bekerja, hamba-hamba Tuhan berdoa bekerja. Kita semua terdampak dari kasus ini. Apa yang mesti kita kerjakan berdasarkan firman Tuhan? Saya percaya Allah tidak diam. Saya percaya Allah sedang membiarkan kita untuk menemukan kembali kemuliaannya, untuk kembali kepada kemuliaannya. Tidak ada peristiwa apapun di luar pengetahuan Allah. Bahkan Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itu saudara-saudara, dalam situasi pandemik ini, yang kita butuhkan adalah sifat-sifat Allah, yaitu apa? Bekerja bersama-sama, saling memperhatikan, saling mendukung, saling menopang,
bukan saling menguasai, bukan saling menegasikan, tapi saling menopang, saling mendukung, saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Itulah karakter Kristus yang dinyatakan bagi umat manusia. Saudara-saudara, apa praktisnya? Saya tetap menyerukan, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang usang. Tetaplah kita taat pada protokol-protokol WHO, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Bagi saya itu bukan sekedar peraturan-peraturan pemerintah, tapi itulah nilai-nilai yang hidup. Itulah value yang mesti kita praktekkan untuk menghormati hikmat-hikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Saudara, saya ingat sebuah kisah di satu keluarga di Amerika. Seorang anak kecil umur kira-kira 5 tahun, dia datang kepada ayahnya untuk bertanya, "Pak, dari mana manusia yang begitu banyak ini?" Lalu bapaknya dengan tegas menjawab, "Kita semua termasuk orang-orang yang kamu lihat itu diciptakan Allah melalui keturunan Adam." Anak itu kemudian dia datang kepada ibunya, lalu dia bertanya, "Ma, dari mana manusia yang sebanyak ini?" Lalu mamanya menjawab, "Kita ini, manusia ini adalah pengembangan dari teori Darwin, dari monyet." Anak itu penasaran, dia kembali kepada ayahnya dan dia bertanya lagi, "Pak, Papa bilang kita dari Tuhan. Mama bilang kita dari pengembangan monyet. Mana yang benar?" Papanya suruh anak itu duduk. Dia berkata, "Nak, dengar Papa bilang. Ini kebenaran mutlak. Ingat ini baik-baik. Papa kasih tahu kamu. Kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Papa cerita dari sisi keluarga Papa, sedangkan ibumu cerita dari sisi keluarga ibumu. Mungkin cerita ini lucu dan saudara-saudara yang mendengar ini mungkin senyum-senyum. Tapi pesan penting bagi kita ialah, jika ada satu pertanyaan dan jawabannya datang dari berbagai sumber, akan menimbulkan kekacauan bahkan kematian. Kenapa manusia jatuh di Taman Eden? Karena mereka membiarkan sumber yang lain ikut berbicara. Sumber utama kita Allah. Ada yang bilang amin? Sumber kehidupan kita Allah dalam Kristus Yesus yang mengirim Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan dan mengingatkan kita. Sumber satu-satunya adalah Kristus, Tuhan yang hidup dalam Tritunggal yang sangat dahsyat itu. Jadi jangan membiarkan sumber-sumber lain ikut mempengaruhi hidup keluarga kita. Jangan membiarkan sumber-sumber lain mengajar keluarga kita. Sumber utamanya adalah Allah dalam Kristus dan Roh Kudus, dan kita mengerti semuanya melalui Alkitab sebagai kebenaran mutlak. Dan karena itu saudara-saudara, hari ini marilah kita dengan penuh ucapan syukur tidak hanya merayakan minggu-minggu Trinitas, tapi kita belajar dari sifat dan karakter Tritunggal Allah, dan kita hidup sebagai gereja yang saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling membagi, saling mendoakan. Dan karena itu tubuh Kristus menjadi tanda yang sempurna dari ketritunggalan Allah, mulai dari keluarga kita, dari jemaat, dan pasti berdampak buat masyarakat dan bangsa kita. Tuhan memberkati saudara-saudara, memberkati gereja untuk memamerkan kemuliaan Allah bagi
dunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Marilah kita sambut firman Tuhan dan menyanyi dari Kidung Jemaat 378 bait 1 dan bait yang kedua, yang diperbuat Allahku. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku tak usah ku ragukan, dan jalan lurus ku tempuh berkat pimpinan Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya pedoman di bahaya, hidupku di tangan-Nya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidupanmu kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus menunjuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja mengerjakan tugas Dia buat, telah Dia diajarkan mengajak menuai ladangnya. Hanya anugerahnya telah melimpahkan olehnya, telah sebuah amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidupanmu kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus menunjuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja mengerjakan tugas Dia buat, telah Dia diajarkan mengajak menuai ladangnya. Hanya anugerahnya telah melimpahkan olehnya, telah sebuah amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Saudara-saudara, marilah kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, dalam Kristus Yesus yang memastikan kami menikmati Minggu Trinitas, kami bersyukur beribadah kepadamu. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, penyertaan dan pengagungan Tuhan kami nikmati. Dan karena itu Tuhan, kami datang sebagai umat-Mu, memohon pengampunan-Mu, memohon belas kasihan-Mu.
dan biarkanlah kami menghampiri kekudusan-Mu untuk menaikkan pokok-pokok syiafat kami. Kami berdoa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi setiap umat-Mu yang memasuki ulang tahun yang baru. Adik Agung Alexis Tupan, Diaken Rasmita Tarigan, Saudari Elizabeth Blandina Haning, Penatua Susi Esther Amalia, Diaken Piskatanti Immanuela, Saudari Florensa Sifra Adrians, Bapak Friski Yusuf Suatan. Kami persembahkan mereka di tangan Tuhan. Biarlah pertambahan usia menjadi momentum kebangkitan hidup mereka, jadi berkat bagi keluarga. Kami juga berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit karena berbagai jenis penyakit. Kami percaya firman, penyakit itu tidak mematikan mereka, tapi penyakit itu membuat mereka semakin bergantung kepada Tuhan. Dan karena kebergantungan mereka kepada Tuhan, maka kuasa darah-Mu menyembuhkan, memulihkan, membebaskan mereka. Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliams Ilintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burkat, Pendeta Octavianus Latue, Ibu Christine Hutagalung Boru Tobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Rini Octaviani Rumendar. Tuhan, kami percaya kesembuhan hanya datang dari Tuhan. Berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman, dan perawatan seluruh keluarga. Mereka yang sedang dipulihkan Tuhan, Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melani Yeni Urianingrum Boru Marbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Suatan, Oma Lisa Rajalado, Bapak Maruli Tuasagala, Diaken Linda Simatau, Penatua Robert Hutagalung, Ibu Norlan Simbolon. Pemulihan terjadi atas hidup mereka dan mereka mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh umat-Mu yang mempersiapkan hatinya, pikirannya, tubuh roh jiwanya untuk mengalami kuasa perjamuan kudus pada tanggal 21 Juni tahun 2020 secara online. Bapa, berkati seluruh persiapan umat-Mu dan persiapan pelayanan hamba-hamba-Mu. Kami memberkati gereja-gereja di Indonesia dalam melakukan tugas panggilan diakonia, koinonia, dan marturia. Secara khusus Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, Allah diperkenalkan, banyak orang melihat kemuliaan-Mu. Kami berdoa menyerahkan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Beri mereka hikmat dan sukacita untuk menyelesaikan pandemi COVID, dan beri kepada rakyat Indonesia, warga gereja, untuk taat pada semua protokol-protokol kesehatan, sehingga kami hidup dalam bangsa yang takut akan Tuhan dan menghormati semua yang terjadi. Bapa, hamba serahkan para janda, duda, anak-anak yatim piatu, menyerahkan hamba-hamba-Mu, para pendeta, penatua, diaken yang melayani. Biarlah mereka dengan sukacita membuat umat-Mu semakin dekat dengan Tuhan. Kami mohon kepadamu, tangan-Mu diturunkan untuk menyingkirkan kuasa COVID-19 dan bangsa kami dipulihkan kembali. Dunia ini dipulihkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah yang bersedia berelasi dengan kita. Ungkapan syukur ini kita sampaikan melalui persembahan sambil mengingat kata Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kejadian 4 ayat 4 dan Ibrani 11 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Habel, ia juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Makanya Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Persembahan syukur dapat ditransfer ke nomor rekening yang sudah tercantum dalam warta jemaat. Kita angkat pujian Kidung Keesaan 130 bait 1 dan 2. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarakan mendung. Haleluya, haleluya. Cuaca yang cerah, musim penghujan, marilah puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdiri mengucap syukur di dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, semua kegiatan ibadah sepekan sudah tercantum dalam warta jemaat. Walaupun ibadah kita lakukan melalui media online, Zoom, WA, rekaman, tidak mengurangi sukacita dalam beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga. Untuk doa Senin tanggal 8 Juni, pelayan firman Bapak Diaken Benyamin Mahulete pada jam 19.30. Ibadah Pelpri pada hari Rabu tanggal 10 Juni jam 19.30, pelayan firman Bapak Pendeta Martinus Liur. Pada tanggal 12 Juni ibadah PW pada jam 17, pelayan firman yaitu Ibu Penatua Susi Wowiling. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat berbahagia di hari ulang tahun
majelis dan jemaat mengucapkan kepada adik agung Alexis Tupan, Ibu Diaken Rasmita Tarigan, Saudari Elizabeth Blandina Haning, Ibu Penatua Susiwo Wiling, Saudari Diaken Piskatanti Immanuela Tarigan, Saudari Vironsia Shiva Adrians, Bapak Friski Yusuf Suatan, dan hadiah firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18 yang tertulis demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pengumuman untuk perjamuan kudus setengah tahun akan dilayankan pada tanggal 21 Juni dan jemaat mempersiapkan diri dari sekarang. Yang kedua, persembahan syukur ulang tahun GKO Bintaro Jaya yang ke-28 ditunggu sampai tanggal 28 Juni 2020. Dan ketiga, pengumuman lainnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Demikianlah Warta Jemaat untuk hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah gerejawi yang akan datang melalui online. Tuhan Yesus sumber segala berkat menyertai dan memberkati kita semua. Saudara-saudara jemaat, kekristenan yang sesungguhnya adalah kekristenan yang diutus. Misteri Allah tak kunjung usai kita pahami. Namun kami tak henti berelasi. Belajarlah dari relasi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bangunlah relasi dengan sesamamu. Kami siap membangun relasi dalam semangat persekutuan. Dalam jalinan relasi itu, marilah kita muliakan Allah yang maha tinggi, penuh kuasa. Kidung Keesahan 129 bait yang pertama, bila kulihat bintang gemerlapan. Saudara-saudara, pergilah dengan sukacita, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Ya Tuhan, hamba meletakkan namamu ke atas umat-Mu ini, dan berkatilah mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dialah Tuhan yang hidup, yang menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin, amin.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami sekeluarga mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Shalom.